Setelah itu adalah dua seniman yang sengsara. Jadi seniman ini punya gaya lukisan yang unik gitu ya. Ada yang bilang ini kayak orang mabok apa gitu-gitu kan. Lukisannya sebenarnya bagus semua, tapi semasa hidupnya dia nggak bisa ngejual lukisannya itu, dan dia meninggal karena mengambil nyawanya sendiri. Setelah itu baru lukisannya dinotis oleh orang-orang gitu. Jadi selama masa hidupnya dia itu lukisannya itu bagus, tapi waktu hidup nggak ada yang menghargai dia. Ketika dia meninggal, orang-orang baru sadar kayak lukisan ini bagus. Kolektor-kolektor mengkoleksinya gitu, dan kemana mereka waktu Van Gogh masih hidup gitu. Dan seolah-olah koleksinya itu menjadi lebih mahal karena ketika dia meninggal nggak akan ada karya baru lagi, dan karyanya itu limited gitu. Itu aja karya-karya yang dia buat, dia nggak pernah merasakan hasil dari karyanya dia, dan yang menikmati adalah ya kolektor-kolektor itu. Sangat disayangkan ya, lu bisa ngebuat karya yang bagus tapi lu dihargai ketika lu mati. Gua harap gua nggak menjadi seperti Van Gogh dalam hidupnya ya. Mungkin kalau dari karyanya bisa gue contoh. Lalu siapa seniman keempat yang hidupnya sengsara? Well, seniman ada yang mungkin kayak, lu yakin ini seniman? Dia adalah pelukis dari Austria ya. Dia ini ingin belajar dunia seni ya. Dia ingin daftar ke sekolah seni dengan lukisannya ya, yang secara dilihat sepintas lukisannya itu bagus kalau dilihat sepintas, tapi mungkin secara detail dia ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam lukisannya yang dianggap tidak layak untuk masuk ke sekolah seni gitu. Dan dia tidak masuk sekolah seni. Siapa dia? Adolf Hitler. Adolf Hitler merupakan seniman yang sengsara gitu. Gak ada yang hargai lukisan dia, dan hidup dia itu semasa hidup dia sengsara gitu. Berarti hidup dia itu penuh dengan kebencian gitu. Ketika ngelukis gak ada yang hargai dia, dan dia daftar sekolah seni dia gagal, nggak bisa gitu, nggak diterima, dan dia akhirnya berakhir pada politik. Dan karena hal-hal tersebut tuh ngebuat dia menjadi tirani yang ngebunuh-bunuhin banyak orang, yang menyebabkan perang dunia kedua gitu. Karena dia gagal dalam dunia seninya dia nggak bisa nemu orang yang menghargai karyanya dia gitu. Dan misalkan kalau gue gagal, akankah gue maju ke politik gitu ya? Nggak tahu, mungkin lihat aja nanti gitu. Seniman gagal maju ke politik, sepertinya ide yang buruk gitu ya. Contohnya adalah kayak pelawak yang jadi presiden gitu ya, malah jadi perang gitu kan. 4 orang ini merupakan contoh kehidupan yang bisa terjadi di seniman-seniman zaman sekarang gitu ya. 4 seniman itu adalah contoh baik gitu kan ya. Leonardo da Vinci dan Michelangelo mungkin ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan 2 contoh buruk yang gue harap tidak akan terjadi lagi, yaitu Van Gogh dan Hitler. Mungkin aneh ya, kayak ini seniman politikus yang tirani yang terkenal membuat terjadinya perang dunia kedua gitu. Udah, itu aja. Bye.